Di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan secara benar. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka di Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada banyak orang yang hidup di dunia ini. Di antara orang-orang itu, banyak yang berpikir tentang Yesus sebagai Tuhan hanya sebatas teori saja. Di Amerika, Asia, dan Eropa, banyak orang di dunia ini ingin menerima keselamatan dari dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana yang ada di dalam Matius 2, kita tidak boleh menjadi bingung seperti orang-orang Majus itu yang mengadakan perjalanan untuk bertemu dengan Yesus dengan dibimbing oleh bintang-bintang, tetapi kemudian terjebak ke dalam kebingungan ketika mereka berhenti di Yerusalem. Bahkan di zaman ini,
Ada banyak orang yang mencoba dengan keras untuk bertemu Yesus dan menerima keselamatan, tetapi tidak pernah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Alasannya adalah karena mereka ingin bertemu dengan Yesus sesuai dengan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Orang-orang Kristen di seluruh dunia harus sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus yang sudah datang dengan air dan Roh dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka untuk bisa menjadi umat Allah. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak yang tidaklah demikian. Alasannya adalah hal itu terjadi karena orang-orang itu tidak mau mengikuti firman Allah, akan tetapi justru mengikuti pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Iman dari banyak orang di dunia ini belum bertemu dengan Raja segala raja itu adalah karena pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri bahwa Sang Raja pasti akan dilahirkan di Yerusalem. Namun, Ia harus datang ke dunia ini sebagai manusia yang hina untuk menyelamatkan manusia hina yang berdosa. Karena itu, sangat masuk akal bahwa orang-orang itu tidak menerima keselamatan ketika mereka berusaha untuk bertemu dengan Yesus dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Bahkan sampai sekarang, banyak orang berpikir dan jatuh ke dalam pemahaman bahwa sangat mudah untuk bertemu dengan Yesus kalau saya pergi ke gereja yang besar itu. Dan kalau saya pergi ke gereja yang besar itu untuk mendengarkan khotbah, saya akan mendengar firman Allah yang benar. Tetapi bukan hal yang penting apakah Anda mendengarkan hal itu di gereja yang besar atau gereja yang kecil. Ketika Anda mendengar kebenaran dari firman Allah, ketika orang-orang berkhotbah sesuai dengan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri, hal itu akan membuat orang-orang berdosa tidak bisa mendengar Injil yang benar dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka serta menerima Roh Kudus. Kemarin adalah malam Natal. Ketika kita berpikir kembali tentang khotbah-khotbah Natal dalam 2 hari terakhir ini, hati saya hancur melihat bahwa bahkan di zaman ini banyak orang-orang Kristen yang belum sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus dan bahkan belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Juga, hal ini mengingatkan kita sekali lagi akan kebenaran bahwa seseorang tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan sesuai dengan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Selama masa Natal, beberapa gereja membuat patung yang besarnya sampai dengan ukuran aslinya akan bayi. Yesus yang dibalut dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Juga, beberapa gereja hanya tertarik kepada persembahan khusus pada hari ketika Yesus lahir. Beberapa gereja melakukan amal kebaikan dengan tujuan untuk membantu orang-orang miskin. Akan tetapi, alasan bayi Yesus lahir adalah untuk menyelamatkan semua manusia dari semua dosa-dosa mereka dan menjadikan mereka sebagai umat Allah. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Majus menghadapi banyak kesulitan karena mereka mengikuti pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Dan ini menjadi penyebab banyak anak-anak bayi harus mati. Meskipun tempat di mana Yesus Kristus dilahirkan ada di wilayah Bethlehem sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi,
Mereka berpikir bahwa ia akan dilahirkan di Yerusalem karena pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Dan akibatnya adalah munculnya kekacauan yang berujung kepada matinya begitu banyak anak-anak. Bahkan di zaman ini, karena banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat sesuai dengan pandangan kedagingan mereka sendiri, mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus yang sudah datang dengan Injil air dan Roh. Manusia tidak mengetahui bahwa mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus Kristus dengan benar, yang adalah Raja kebenaran, karena pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Banyak orang-orang Kristen di zaman ini cenderung berpikir bahwa mereka bisa disembuhkan dari penyakit mereka atau menjadi kaya ketika mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ini hanyalah pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Ketika seseorang percaya kepada Yesus dengan motivasi jasmaniah saja, ia tidak akan bisa menerima keselamatannya atau menerima Roh Kudus. Manusia tidak bisa menerima Roh Kudus karena mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat hanya berdasarkan pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Banyak orang merasa puas ketika mereka beribadah di dalam gereja yang besar, mendengarkan musik organ dan paduan suara besar yang terbagi dalam 4 suara. Akan tetapi, kita harus menyetujui bahwa keyakinan kalau kita akan bertemu dengan Allah jika kita beribadah kepadanya di sebuah gereja besar adalah keyakinan yang salah yang berasal dari pandangan-pandangan dunia yang tidak berguna. Karena itu, kita harus memahami bahwa kita tidak bisa bertemu dengan Yesus Kristus yang membawa Injil air dan Roh berdasarkan pandangan-pandangan manusiawi. Yang sangat disayangkan adalah bahwa di seluruh dunia, manusia bersuka menyambut hari kelahiran Yesus Kristus hanya dengan menonjolkan kesenangan dunia tanpa memahami Injil air dan Roh. Ketika kita mengunjungi kampus-kampus perguruan tinggi, kita sering melihat para mahasiswa yang masih muda yang menyanyi dan menyembah Allah dengan gitar. Pemandangan dalam ibadah penyembahan selalu indah. Akan tetapi, semakin lama Anda mendengar lagu pujian mereka, semakin Anda bisa merasakan kehausan di dalam jiwa mereka. Anda bisa merasakan bahwa jiwa mereka sungguh-sungguh haus, karena meskipun mereka menyanyikan pujian kepada Allah dengan bibir mereka, mereka belum berhasil bertemu dengan Allah dari kebenaran yang sejati bahkan ketika mereka sungguh-sungguh mengusahakan hal itu. Namun, harapan mereka untuk bertemu dengan Tuhan tanpa melalui Injil air dan Roh hanyalah sekedar harapan kosong belaka. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah sebagai orang-orang berdosa karena mereka belum menemukan Injil air dan Roh. Ini berarti bahwa orang-orang berdosa yang belum dilahirkan kembali pada zaman ini di gereja-gereja Kristen sebenarnya menyanyikan lagu-lagu yang dipenuhi dengan rasa haus untuk bertemu dengan Allah. Namun, manusia yang percaya kepada Injil air dan Roh memberikan pujian yang penuh dengan ucapan syukur karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa mereka dan menyelamatkan mereka. Orang-orang benar menaikkan pujian dan ucapan syukur atas keselamatan yang mereka terima dari Allah.
Tetapi orang-orang berdosa tidak bisa menaikkan pujian dan ucapan syukur karena mereka berusaha untuk menyembah Allah tanpa memiliki pemahaman akan Injil air dan Roh. Orang-orang berdosa tidak bisa bertemu dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat karena mereka berusaha untuk bertemu dengan Dia tanpa Injil air dan Roh. Ketika kita melihat kepada keadaan gereja-gereja Kristen pada zaman ini, kita tidak bisa tidak setuju dengan sindiran dunia yang mengatakan bahwa gereja-gereja Kristen di zaman ini dikelola seperti perusahaan dunia. Ini berarti bahwa gereja tidak sedang melaksanakan tugas utamanya. Hari ini, tujuan dari gereja-gereja Kristen adalah mencari dana untuk memenuhi budget tahunan mereka dan mencukupi budget tahunan mereka itu melalui persembahan Natal atau persembahan-persembahan ucapan syukur. Kita harus memberikan penekanan kepada memberitakan Injil air dan Roh karena gereja Allah memiliki tanggung jawab untuk membagikan kehidupan yang sejati kepada dunia. Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan gereja sudah dikritik oleh banyak orang karena tujuan mereka kemudian hanyalah mengejar nilai-nilai duniawi saja. Juga, mereka membunuh jiwa-jiwa yang tidak mati dengan Injil yang palsu. Yehezkiel 13 ayat 19. Namun, masalahnya adalah karena para pemimpin di dalam gereja-gereja Kristen tidak memahami keseriusan dari kesalahan rohani di dalam gereja mereka. Saudara-saudara seiman, apa yang terjadi ketika orang-orang Majus itu tidak mau lagi mengikuti petunjuk bintang itu dan kemudian mengikuti pemikiran mereka sendiri? Akan terjadi banyak kebingungan. Pada awalnya orang-orang Majus tidak bisa bertemu dengan Yesus karena mereka mengikuti pemikiran mereka sendiri. Tetapi kemudian mereka berbalik dari pemikiran itu dan mencari Yesus dengan mendasarkannya kepada firman Allah. Dan akhirnya bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat dengan benar. Di dalam Alkitab, orang-orang Majus bisa bertemu dengan bayi Yesus dengan benar karena mereka bertanya kepada para ahli Taurat dan imam kepala dan mengikuti nubuatan yang sudah tertulis di dalam Alkitab dan kemudian pergi ke Betlehem. Alasan bahwa orang-orang Majus itu bisa bertemu dengan Dia adalah karena mereka mengikuti firman Allah yang sudah tertulis. Hal ini sama dengan bertemu dengan Juru Selamat yang sejati secara rohani dengan mengenal Injil air dan Roh serta percaya kepada hal ini. Orang-orang Majus tidak bisa bertemu dengan Yesus tidak peduli bagaimanapun kerasnya mereka berusaha ketika mereka mengabaikan nubuatan yang tertulis dari Allah. Kita semua bisa diampuni dari segala dosa kita dan mempersembahkan iman yang sejati kepada Yesus hanya ketika mereka berpegang kepada firman Allah yang tertulis serta percaya kepada Injil air dan Roh. Orang-orang Majus itu bisa mempersembahkan iman dari 3 persembahan itu. Kita harus memahami bahwa setiap orang yang dilahirkan kembali memiliki firman iman yang percaya kepada Injil air dan Roh dari Allah. Kita semua harus mengerti bahwa kita bisa bertemu dengan Yesus secara tepat ketika kita menerima Injil air dan Roh dari Allah di dalam hati kita. Kita semua menjadi imam-imam yang benar di dalam Roh, yang bisa menerima Yesus di dalam hati kita dan berdoa kepada Sang Juru Selamat dengan iman yang percaya kepada firman Allah yang tertulis.
kita semua bisa sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, menyembah Dia, dan menerima tuntunannya dengan Injil air dan Roh yang kekal. Peristiwa dari orang-orang Majus bisa bertemu dengan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hal itu hanya bisa terjadi karena iman yang percaya kepada firman nubuatan yang tertulis. Yang tertulis di dalam Matius 2 ayat 6 adalah penggenapan dari nubuat yang tertulis di dalam Perjanjian Lama di dalam Mika 5 ayat 2. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Allah sudah berjanji melalui Nabi Mika bahwa Yesus Kristus, Raja segala raja itu, akan dilahirkan di Betlehem. Betlehem berarti rumah roti. Dan itu adalah sebuah kota yang sangat kecil di Israel. Kota ini adalah kota asal Daud. Sebagaimana Allah sudah berjanji kepada Yehuda, yang adalah salah satu dari 12 anak Yakub di dalam kitab Kejadian, bahwa tahta akan terus ada di dalam keturunanmu, Yehuda. Hal itulah yang terjadi sesuai dengan yang sudah dinubuatkan. Karena itu, sebagaimana di dalam nubuatan yang diberikan oleh Allah kepada Yehuda, Tuhan kita dilahirkan di Betlehem. Tuhan kita sungguh-sungguh dilahirkan ke dalam dunia ini dalam rupa manusia sebagai Raja segala raja. Jadi, sebagaimana Allah sudah berjanji dan bernubuat melalui para nabi dan sebagaimana yang sudah tertulis, Tuhan kita dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Betlehem. Tuhan kita menunjukkan kepada kita bagaimana Ia bekerja melalui firman-Nya yang tertulis. Tuhan kita berbicara kepada kita di dalam kebenaran dan menggenapi firman-Nya sebagaimana yang sudah dikatakannya. Karena itu, ketika kita percaya dan mengikuti Allah, sering terjadi bahwa itu berarti menyangkal pemikiran kita sendiri. Karena sangat mungkin untuk berpikir secara keliru dengan pemikiran kita sendiri ketika mengikuti Tuhan. Kita harus senantiasa menyangkal pemikiran kita sendiri dan mengikuti dengan iman yang percaya kepada firman Allah yang tertulis. Orang-orang Majus itu yang dituntun oleh bintang Lagim akhirnya sampai di Betlehem dan bertemu dengan bayi Yesus. Kalau kita ingin semua orang di dunia ini bertemu dengannya, kita harus menyebarkan firman Allah yang tertulis itu. Kita bisa bertemu dengan Yesus hanya kalau kita percaya dan mengikuti firman Allah yang tertulis. Kita tidak akan mungkin bisa mengenal dan bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat dengan pandangan kita sendiri tanpa memperhatikan firman Allah yang tertulis. Ketika kita percaya dan mengikuti firman Allah yang tertulis, kita akan bisa mengetahui bahwa Yesus dilahirkan bagi kita, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa-dosa manusia, menanggung seluruh dosa dunia, mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib,
dibangkitkan dan menggenapi keselamatan bagi kita ketika Ia bangkit kembali. Inilah caranya kita bisa bertemu dengan Yesus, Raja segala raja. Inilah sebabnya kita harus percaya kepada Yesus melalui firman Allah dan Injil air dan Roh untuk bisa bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Kita harus ingat bahwa kita tidak akan mungkin bertemu dengan Yesus kecuali kalau hal itu dilakukan melalui firman Allah yang tertulis. Ketiga persembahan itu, yaitu emas, kemenyan dan mur, sangatlah berharga. Mur melambangkan firman Allah yang tidak pernah berubah. Dan kalau kita tidak memiliki firman Allah, kebenaran itu, kita tidak akan bisa percaya kepada Yesus atau menerima Injil air dan Roh. Kalau orang-orang Majus hanya membawa dua persembahan, emas dan kemenyan, mereka hanya menjadi tidak lebih dari orang-orang yang beragama saja. Demikianlah sebuah iman yang salah yang berasal dari pemikiran manusia dan bukan iman yang benar di dalam pandangan Allah. Kita harus mengingat bahwa kita juga harus memberikan 3 persembahan kepada Tuhan. Kalau kita ingin bertemu dengan Yesus, kita harus terlebih dahulu menerima Injil air dan Roh, menerima pengampunan dosa, dan mengikuti Dia hanya dengan iman. Ketika ketiga orang Majus itu bertemu dengan Yesus di Betlehem dan mengikuti firman Allah yang tertulis, bayi Yesus sedang terbaring di dalam palungan. Saat itulah mereka bisa berlutut di dekat kaki Yesus, memberikan persembahan mereka, dan mengakui iman mereka. Sebagaimana Petrus mengakui, "Engkaulah Kristus, Anak Allah yang hidup." Mereka juga bisa memberikan pengakuan yang sama. Kalau ketiga orang Majus itu tidak bersandar kepada firman yang tertulis, tetapi kepada pandangan mereka sendiri, dan kemudian berkeliling di kota Yerusalem untuk mencari Yesus, mereka tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Akan tetapi, ketika mereka pergi ke tempat yang sudah dituliskan, bayi Yesus ada di sana. Demikian juga di zaman ini, barang siapa sungguh-sungguh ingin dilahirkan kembali perlu sekali untuk mengikuti firman Allah yang tertulis dan dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Entah siapapun dia, orang itu harus percaya kepada firman Allah yang tertulis sebagaimana adanya agar bisa bertemu dengan bayi Yesus pada hari ini. Dan kita harus membuang jenis iman yang hanya percaya kepada pemikiran kita sendiri dan perlu kembali kepada Sang Juru Selamat dengan percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita melalui firman yang tertulis dan Injil air dan Roh. Semua orang Kristen di dunia ini harus mengenal Injil air dan Roh dan kembali kepada Allah. Demikianlah caranya kita bertemu dengan Yesus.
Sang Juru Selamat. Demikianlah kita bisa dilahirkan kembali, menerima keselamatan dan menjadi umat Allah. Kita harus kembali kepada firman dan bertemu dengan Tuhan. Itulah satu-satunya cara kita mempersembahkan iman yang benar kepada Allah dan diterima oleh Allah. Manusia di dunia ini yang belum bertemu dengan Yesus Kristus harus kembali kepada Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Kita harus kembali kepada firman Allah dan Yesus Kristus di dalam kebenaran. Ketika kita percaya dan mengikuti firman Allah yang tertulis sebagaimana adanya, kita menjadi orang-orang yang percaya dengan iman yang benar. Pada kenyataannya, semua manusia di dunia ini haruslah kembali kepada Injil air dan Roh. Daripada mencari-cari apa yang sering dinamakan sebagai denominasi-denominasi yang ortodoks atau gereja-gereja dengan bangunan yang besar, kita harus menerima Injil air dan Roh melalui firman Allah yang tertulis saat kita merendahkan diri kita. Bahkan meskipun seluruh dunia mengenal Yesus yang sudah datang, kebanyakan orang belum bertemu dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Orang-orang itu masih mencari Tuhan di istana-istana duniawi. Namun, mereka seharusnya pergi ke Betlehem. Kalau mereka mau datang ke kota kecil Betlehem, mereka akan bisa bertemu dengan Yesus. Mereka tidak akan bisa bertemu dengan Dia di tempat lain yang manapun. Bayi Yesus sama sekali ada di dalam istana. Saudara seiman, apakah Anda memahami hal ini? Bayi Yesus sama sekali tidak hidup bersama dengan Raja Herodes. Kita harus pergi ke Betlehem kalau mau bertemu dengan Yesus. Ini berarti bahwa kita harus datang ke rumah roti. Dengan kata lain, ke gereja di mana firman Allah berdiam, untuk bisa bertemu dengan Yesus. Kita harus pergi ke gereja Allah untuk bisa mendapatkan roti, makanan, air, dan hamba. Jadi, Betlehem zaman sekarang ini adalah gereja dari mereka yang sudah dilahirkan kembali. Semua manusia dengan jelas bisa diselamatkan dari segala dosa-dosa mereka hanya oleh iman mereka kepada keselamatan Allah, yaitu kebenaran Injil air dan Roh. Akan tetapi, banyak orang yang masih berputar-putar dalam kebingungan, berusaha untuk bertemu dengan Yesus dengan pandangan mereka sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Beberapa orang mencari Dia sampai 50 tahun, dan beberapa orang yang lain bahkan masih sedang mencari Dia setelah 70 tahun. Kita memiliki tanggung jawab untuk menarik mereka yang belum bertemu dengan bayi Yesus, Sang Juru Selamat, dan memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka supaya mereka juga bisa bertemu dengan Yesus.
Sang Juru Selamat. Kita harus membuka mata kita lebar-lebar dengan iman dan melihat secara lebih luas. Kita adalah imam-imam yang harus membagikan Injil air dan Roh kepada semua orang di seluruh penjuru dunia.